Memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi di pasar internasional, komoditas pertanian baby buncis dikembangkan kelompok tani di Kabupaten Bandung Barat. Meski sempat dilanda pandemi COVID-19, namun produktivitas sektor pertanian ini bisa mencapai omset ratusan juta dan mampu menembus pasar internasional hingga Singapura dan Hong Kong. Para petani milenial dan warga setempat yang terkena PHK dari perusahaan tempatnya bekerja akibat COVID-19 justru meraup untung hingga ratusan juta saat pandemi melanda. Kelompok tani Agronatifam di Desa Cibodas, Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini memilih baby buncis sebagai lahan bisnis utamanya. Selain baby buncis, mereka juga menanam brokoli, lettuce head, dan kembang kol. Menurut Dadan, Ketua Kelompok Tani Agronatifam, kelompok tani yang memiliki hingga 50 anggota sebagai mitra ini terbentuk sejak tahun 2020. Mereka memilih baby buncis sebagai komoditas utamanya karena memiliki masa panen yang relatif singkat, yaitu 35 hingga 45 hari dan memiliki ketahanan yang kuat dari hama pengganggu. Dalam sehari, kelompok tani bisa memanen 250 hingga 300 kg. Pemilihan baby buncis sebagai komoditas utama kelompok tani ini juga karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar internasional cukup luas. Sehingga selain untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan petani, juga dapat menambah devisa negara yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada pengendalian inflasi. Selain untuk memenuhi kebutuhan lokal, hasil panen baby buncis ini lebih banyak untuk diekspor seperti ke negara Singapura dan Hong Kong. Kalau untuk pemasaran sih mayoritas sementara ini yang paling besar emang buat ekspor. Jadi kebetulan mungkin kalau pangsa pasar ekspor harganya tuh lebih stabil. Tapi sebetulnya untuk pasar Horeca, hotel, resto, kafe, sama supermarket, terus sekarang mungkin yang lagi ngetren pasar online juga, itu sekarang mulai pakai. Jadi kalau boleh di persentase, emang ekspor masih di atas 70%, sisanya untuk pasar lokal. Untuk mendorong produktivitas sektor pertanian, kelompok tani Agronatifam ini mendapatkan bantuan dan sokongan dari Bank Indonesia. Pertama adalah packing house. Tempat packing ini menjadi penting bagi petani agar hasil panen segera dikemas sehingga barang hasil panen benar-benar fresh untuk dipasarkan. Kedua adalah bantuan smart farming. Smart farming merupakan penerapan teknologi pada sistem pertanian, salah satunya membantu petani dalam hal penyiraman dan penyemprotan menggunakan gawai atau smartphone. Dari mulai pemberian dosis pupuk dan waktu penyiraman untuk kebutuhan tanaman pun bisa diatur melalui smart farming. Selain kedua hal tersebut, Bank Indonesia juga memiliki kebijakan untuk membantu para petani dalam peluang ekspor, di mana Bank Indonesia membantu petani memenuhi standar persyaratan untuk ekspor hasil panennya. Peluang ekspor banyak, paling tidak kemarin kita memfasilitasi beberapa agregator yang ada di luar negeri. Ini mereka selama ini selalu mengimpor barang-barang pangan dari daerah seperti Vietnam, Malaysia, seperti cabai, kemudian ayam, bahkan mereka ngambil dari Brazil. Ini kan potensi besar buat kita masuk ke sana. Kemarin kami mencoba memfasilitasi dan mereka sudah ada MOU antar kita, dan ke depan di tahun depan kita akan lebih giatkan bagaimana barang-barang produksi pangan kita bisa masuk ke ekspor internasional. Nah, ini kan mesti ada persyaratannya, inilah yang akan diberikan pembangun kepada mereka. Nah, di sini kita bantu untuk bagaimana memenuhi persyaratan tersebut. Ekspor hasil pertanian yang dilakukan kelompok tani Agronatifam dan bantuan yang diberikan Bank Indonesia untuk petani dalam menghasilkan produk pertanian yang berkualitas sudah sejalan dengan program Kementerian Pertanian yang bertekad untuk meningkatkan ekspor hingga 3 kali lipat pada tahun 2020 hingga 2024 mendatang. Mita Handayani, Rusman Rusmana, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.